making disciples, transforming lives. Shalom Bapak Ibu semua, senang bertemu kembali di hadirat Tuhan. Kita sekarang ada di Worship Night ke-74. Saya memberikan judul Refine, atau sesuatu yang dimurnikan, sesuatu yang di-upgrade. Saya akan bacakan firman Tuhan dari perjalanan Israel masuk ke padang gurun. Ternyata di baliknya ada rencana Allah yang luar biasa. Saudara, fase padang gurun itu adalah fase di mana kita berada dalam sebuah titik di mana segala sesuatu menjadi nggak pasti. Ketika hal-hal yang kita dulu andalkan sekarang itu tidak bisa bekerja lagi. Hal-hal yang membuat kita itu merasa tidak berdaya atau merasa kita nggak punya kekuatan untuk menjalaninya. Itulah fase padang gurun. Ini adalah fase di mana kita dibentuk Tuhan. Tidak nyaman, penuh dengan ketidakpastian, sesuatu yang di luar kendali kita, tetapi di ujungnya sebetulnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita atau menghancurkan kita, tapi Tuhan punya rencana di balik masa padang gurun kita. Itulah sebabnya, saudara, mari kita dengarkan firman Tuhan di Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-8, kita baca ayat per ayat, saudara. Saya akan bagikan ada 5 alasan apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan maksudkan ketika kita berada di fase padang gurun. Ulangan 8 kita baca ayat yang ke-1. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak. Dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di dalam tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang kepada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Sampai di sini, saudara. Dari ayat-ayat yang kita baca, saudara, kita bisa mengetahui apa maksud Tuhan membawa kita ke padang gurun. Ternyata maksud Tuhan itu bukan untuk mencelakakan kita. Memang ini adalah fase yang tidak nyaman. Segala sesuatu sepertinya di luar kendali kita. Itu seperti masa-masa kesesakan. Bisa jadi ini adalah sebuah fase di mana Anda mengalami masa sulit. Fase di mana bertubi-tubi masalah datang dalam kehidupan saudara. Fase di mana Anda menunggu jawaban doa, tapi nggak kunjung tiba. Fase di mana Anda mengharapkan sebuah terobosan, tapi apapun usaha Anda sepertinya terobosan itu tidak kunjung terjadi. Ini adalah fase di mana saudara Anda merasa kering. Segala sesuatu tidak berjalan seperti yang Anda harapkan. Cara-cara yang dulu, yang lama Anda lakukan tidak lagi berhasil. Tempat di mana Anda nggak bisa andalkan lagi kekuatan daripada diri Anda sendiri. Inilah yang namanya padang gurun, saudara. Maksud padang gurun yang pertama, saudara, kita baca ayatnya, sudah dikatakan begini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Yang pertama, maksud Tuhan di padang gurun adalah Dia ingin merendahkan hati kita
dan menghancurkan kesombongan kita yang seringkali itu tersembunyi. Coba kita pikir, saudara. Ketika segala sesuatu itu berjalan dengan baik, keuangan kita lancar, hidup kita baik-baik, keluarga kita aman-aman saja, pekerjaan juga lancar-lancar saja, semuanya berjalan dengan baik. Bahkan bisa jadi kita mengalami yang namanya peningkatan. Apa yang terjadi? Kita mudah merasa bahwa semua itu karena usaha kita. Kita merasa bahwa ini semua terjadi karena kekuatanku. Kita merasa bahwa aku bisa tanpa Tuhan. Kita merasa baik-baik saja, kita merasa kuat, kita merasa oke. Bahkan kita bisa merasa rohani, merasa mampu. Tetapi apa yang terjadi ketika kita masuk ke dalam padang gurun? Ketika segala sesuatu itu di luar kendali kita nggak bisa kendalikan lagi keadaan. Ketika apa yang kita andalkan itu ternyata tidak bisa diandalkan. Ternyata apa yang kita anggap berhasil dengan cara-cara kita yang lama, ternyata tidak lagi bekerja atau berhasil bagi kita saat ini. Di saat itulah saudara kita merasa tidak berdaya. Kita merasa segala sesuatu itu kita nggak bisa kontrol lagi. Di titik itu kita baru sadar, ternyata selama ini kita itu merasa mampu tanpa Tuhan. Di titik itu kita sadar bahwa selama ini kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Itulah yang namanya kesombongan yang halus. Nah, itulah sebabnya ketika Anda masuk dalam fase padang gurun, sebetulnya Tuhan itu ingin merendahkan hati kita. Tuhan ingin menghancurkan kesombongan yang tersembunyi. Kesombongan itu bukan hanya tentang kita ini suka pamer, kita meninggikan diri, tapi kesombongan itu kadang tidak terlihat. Yaitu kita itu merasa mampu tanpa Tuhan. Kita merasa segala sesuatu terjadi karena kekuatanku. Aku berhasil itu karena aku hebat, karena kemampuanku. Itu terselubung, saudara. Sehingga senternya bukan lagi Tuhan, tapi senternya adalah diri kita sendiri. Kita menggeser Tuhan dari pusat kehidupan kita. Jadi seolah-olah semuanya itu berjalan karena kita, kemampuan kita, kekuatan kita. Itulah kesombongan yang terselubung. Dan maksud yang pertama, ternyata Tuhan ingin merendahkan hati kita. Saudara, sehingga kita itu mudah bergantung kepada Tuhan, mudah menyadari bahwa semua itu karena kasih karunia dan kekuatan Tuhan. Kita ini mudah untuk dikoreksi karena kita menjadi rendah hati. Saudara, jadi kalau hari ini Anda merasa bahwa Anda memasuki fase padang gurun, ketahuilah target Tuhan adalah kerendahan hati, saudara. Yang kedua, coba kita baca ayatnya, dikatakan begini, saudara. Dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Perhatikan kata-kata mencobai engkau. Saudara, sebetulnya dalam bahasa Inggrisnya itu test. Ini bukan mencobai dalam artian seperti iblis mencobai, tapi Tuhan itu menguji kita. Jadi ternyata maksud Tuhan mengizinkan kita masuk dalam padang gurun karena kehendaknya adalah karena ia ingin menguji ketaatan kita. Saudara. Nah, seringkali begini saudara. Kita itu hanya taat ketika kita mengerti. Kita itu percaya ketika semuanya itu masuk dalam logika kita. Kita itu hanya mau bergerak dalam ketaatan ketika kita itu setuju. Padahal, saudara, ketaatan itu basisnya bukan kita ngerti atau tidak. Ketaatan itu basisnya adalah iman atau kepercayaan. Sehingga ketika iman bekerja, kita itu akan percaya walaupun tidak mengerti. Kita akan taat walaupun mungkin situasinya masih nggak jelas. Jadi
Fondasinya adalah kita taat, kita percaya karena Tuhanlah yang berkata-kata. Bukan karena situasi, bukan karena perasaan kita, bukan karena kondisi, saudara. Tapi karena Tuhan sudah berbicara, maka kita taat. Fondasinya adalah Tuhan, bukan keadaan. Bukan karena kita mengerti. Nah, coba bayangkan saudara. Ketika orang-orang Israel itu masuk ke padang gurun, apa yang terjadi saudara? Tersingkap. Padang gurun itu tidak menciptakan masalah, tapi sebetulnya menyingkapkan masalah dalam diri mereka. Saudara, ternyata hati mereka itu tidak percaya. Saudara, begitu mereka masuk padang gurun, baru saja mereka melihat mujizat laut Teberau itu terbelah jadi dua. Mereka masuk, tapi mereka berjalan di dalam jalan yang kering, di mana kanan kirinya, dindingnya itu adalah lautan. Tapi setelah mereka masuk, gak beberapa lama mereka langsung bersungut-sungut. Mereka menggerutu, mereka ingin kembali ke Mesir, saudara. Itu menandakan bahwa terekspos masalah di dalam diri mereka adalah hati mereka itu gak percaya. Dari sejak awal itu gak percaya. Makanya di sini mujizat itu tidak menggaransi hatimu percaya. Mereka lihat mujizat, tapi hati mereka tetap nggak percaya. Padang gurun itu mengekspos masalah yang sudah ada dalam diri mereka, yaitu ketidakpercayaan. Bapak Ibu, nah itulah sebabnya di padang gurun itu dikatakan, saudara, mereka itu diuji apakah mereka itu taat. Coba perhatikan apa yang Tuhan lakukan. Tuhan itu memberikan perintah yang nggak masuk akal. Mereka disuruh bangun pagi-pagi untuk memungut makanan yang akan turun dari langit. Itu gak masuk di logika, saudara. Mereka disuruh berhenti di tempat di mana mereka berhenti, saudara. Lalu Tuhan itu menyediakan air itu di bukit batu atau dari batu-batuan. Keluar air, itu gak masuk logika. Apapun yang Tuhan perintahkan di padang gurun, itu di luar pemahaman mereka, di luar pengertian mereka. Mereka juga tidak boleh memungut itu lebih daripada sehari, cukup untuk sehari. Ternyata itu bisa busuk, saudara. Jadi itu nggak bisa dicerna oleh akal. Tapi disitulah, saudara, namanya obedient test. Itu adalah ketika kita taat sekalipun kita tidak mengerti. Taat walaupun masih belum jelas. Karena taatnya kita itu bukan karena keadaan, bukan karena logika, tapi taatnya kita itu kepada pribadi Tuhan. Itulah sebabnya dia menguji apakah kita itu taat kepadanya. Nah, banyak orang itu taat kalau semuanya masuk akal. Taat kalau semuanya sudah menjadi jelas. Taat kalau seolah-olah dengan mata kepala mereka melihat dan mereka itu bisa mencernanya dengan pikiran mereka. Tapi begitu situasi gak jelas, begitu mungkin jawaban doa tidak datang seperti yang kita pikirkan, keadaan itu saudara tidak jelas yang kita gak bisa cerna atau sulit kita cerna, kita memberontak. Kita percaya kalau semuanya jelas. Tapi kita memberontak ketika semuanya gak jelas. Itulah sebabnya banyak di antara kita, saudara, di fase padang gurun itu, saudara, kita jadi menunda-nunda kepercayaan, kita jadi mempertanyakan kebaikan Tuhan, kita jadi meragukan Tuhan, kita jadi memberontak. Memberontak dalam arti mungkin kita gak menantang Tuhan terang-terangan, tapi kita itu tidak setuju dengan cara Tuhan. Kita gak sepenuhnya percaya. Saudara, nah di padang gurun itulah sebetulnya Tuhan ingin menguji hati kita. Apakah kita ini tetap percaya kepadanya dan taat sekalipun kita tidak memahami sepenuhnya. Yang ketiga, saudara. Coba kita baca sekali lagi ayatnya. Dikatakan begini, ayat lanjutannya.
Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Yang ketiga, maksud Tuhan di padang gurun adalah mengajar kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Waktu dulu mereka di Mesir, mereka itu hidup di dalam sebuah sistem. Sekalipun mereka itu diperbudak, tetapi mereka itu dikasih makan. Semuanya itu jelas, ada rutinitas yang jelas, ada sistem yang jelas. Waktu mereka masuk di dalam padang gurun, gak ada sistem. Gak ada rutinitas, gak ada sumber-sumber yang mereka bisa lihat. Di padang gurun gak ada makanan, saudara. Makanya di ayat 3, Tuhan memberikan mereka makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyang mereka. Hanya untuk membuat mereka mengerti bahwa manusia gak hidup dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala sesuatu yang diucapkan Tuhan. Inilah yang namanya kebergantungan penuh total kepada Tuhan. Sebelumnya mereka bergantung sama manusia. Mereka bergantung sama sistem. Mereka bergantung kepada sumber-sumber yang mereka bisa lihat dengan kasat mata, saudara. Walaupun mereka diperbudak, tapi mereka dapat makanan. Tapi di padang gurun gak ada apa-apa di padang gurun. Lalu Tuhan memberikan mereka makan mana. Saudara, mana itu gak bisa dikendalikan. Mereka gak bisa kontrol, saudara. Mereka juga gak bisa menyimpan mana itu kecuali pada hari Sabat. Mereka diminta untuk menyimpan untuk 2 hari. Karena hari Sabat mereka gak bisa memungut. Jadi mereka gak bisa nabung, saudara. Jadi mereka itu harus bergantung itu setiap hari. Mereka harus percaya itu setiap hari. Inilah yang Tuhan targetkan, yaitu hubungan. Nah, kita maunya Tuhan berkati aku sekali lalu aku kontrol segala sesuatunya. Aku kendalikan segala sesuatunya. Ternyata Tuhan tidak begitu. Yang Tuhan mau adalah kita bergantung sepenuhnya setiap hari. Harian. Tuhan itu ingin kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan ingin dialah yang menjadi sumber. Itulah sebabnya Tuhan gak langsung membawa mereka ke Kanaan. Tapi Tuhan itu membawa mereka ke padang gurun. Di mana apa, saudara? Mereka gak bisa lihat penyediaan. Saudara, mereka gak bisa lihat penyediaan. Gak ada tanaman bisa tumbuh, gak ada toko yang buka, gak ada sumber air yang mereka bisa lihat. Totally itu kekeringan. Tetapi, saudara, Tuhan memelihara mereka setiap hari dikasih makan. Mereka gak bisa simpan, mereka gak bisa tabung untuk langsung sebulan gitu, gak bisa. Mereka harus percaya setiap hari. Mereka harus bangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Mereka harus jadikan Tuhan itu sumber, saudara. Nah, itulah sebabnya padang gurun adalah fase di mana Tuhan itu mengangkat sumber-sumber yang kita andalkan selama ini, saudara, sehingga yang tersisa itu hanyalah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan itu layak dipercaya, Dia itu bisa dipercaya. Amin, saudara. Yang berikutnya, saudara, saya bacakan ayatnya. Dikatakan begini, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Saudara, perhatikan, dikatakan pakaianmu gak menjadi buruk di tubuhmu. Kakimu tidak menjadi bengkak. Haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan itu mengajari engkau seperti Bapa mengajari anaknya. Saya kasih highlight, dikatakan seperti Bapa mengajari anaknya. Yang keempat, maksud Tuhan di padang gurun yang keempat adalah membentuk jati diri yang baru. Tuhan itu bukan hanya ingin memindahkan dari Mesir ke lokasi yang baru, yaitu tanah perjanjian. Bukan. Saudara,
Bukan perpindahan lokasi yang Tuhan targetkan. Yang Tuhan targetkan itu adalah perubahan hidup. Karena kalau hidupnya nggak berubah, jati dirinya nggak berubah, karakternya nggak berubah, cara berpikirnya nggak berubah, maka mereka akan memasuki tanah perjanjian itu dengan mental Mesir. Dengan pola berpikir Mesir, cara berpikir Mesir, mentalitas Mesir. Apa sih mentalitas Mesir? Mentalitas budak. Sementara Tuhan itu ingin mereka punya mentalitas yang baru, yaitu mentalitas anak. Makanya dikatakan di sini seperti bapa mengajari anaknya. Tuhan ingin mereka punya cara berpikir yang baru, pola berpikir yang baru, gaya hidup yang baru, mentalitas yang baru. Dari mentalitas budak ke mentalitas anak, mentalitas umat perjanjian Allah. Coba ciri-ciri mentalitas budak itu apa? Mereka penuh dengan ketakutan. Mereka penuh dengan keluhan, betul nggak? Mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Itu yang mau diganti. Jangan sampai mereka masuk ke tanah perjanjian, tapi mereka hidup seperti budak di Mesir. Apa yang terjadi? Walaupun mereka pindah ke tempat yang subur, pindah ke tempat yang bebas, mereka itu nggak lagi diperbudak, mereka itu bebas, tapi mereka itu akan hidup seperti orang yang dipenjara. Mereka hidup dengan mentalitas yang lama, gaya hidup yang lama, yaitu gaya hidup yang dulu, sehingga akhirnya walaupun tempatnya baru, tempatnya subur, tapi hidup mereka tidak akan pernah berubah. Mereka akan persis hidup sama seperti waktu mereka di Mesir. Nggak ada iman, tiap hari mengeluh, nggak ada mentalitas pemenang, nggak berusaha. Saudara, nah itulah sebabnya, saudara, kehidupan baru yang Tuhan janjikan, itu bukan bicara tentang geografis. Walaupun itu tanah yang subur, tapi kalau mentalnya nggak berubah, cara berpikirnya nggak berubah, mereka tidak akan pernah melihat kehidupan mereka diubah. Mereka tidak akan pernah lihat terobosan. Mereka tidak akan melihat keberhasilan. Saudara, fase padang gurun itu adalah fase di mana Tuhan ingin menempa. Tuhan ingin mengganti mentalitas ketidakpercayaan dengan mentalitas percaya. Mentalitas pecundang dengan mentalitas pemenang. Cara berpikir kita juga diubah. Gaya hidup kita akan diubah di situ. Itulah sebabnya fase padang gurun itu adalah fase yang menekan. Itu seperti kayak fase yang menghimpit kita. Karena disitulah saudara, kita mau tidak mau, kita sepertinya dipaksa untuk percaya kepada Tuhan. Kita dipaksa untuk bergantung kepada Tuhan. Kita dipaksa untuk berpikir dengan pola pikir yang baru. Saudara, fase-fase seperti itu sebetulnya adalah fase yang sangat berguna bagi kita. Tapi kita seringkali putus asa, kita mengeluh karena merasa kita dijahati oleh Tuhan. Merasa bahwa Tuhan itu punya rencana yang buruk, padahal Tuhan tidak pernah menjahati kita. Padang gurun itu tidak pernah dimaksudkan untuk menghancurkan kita, tapi untuk membentuk jati diri yang baru. Kita bukanlah budak, kita bukanlah seperti apa yang kita pikirkan, tapi kita adalah seperti apa yang Tuhan pikirkan tentang kita. Kita adalah anak. Tuhan mau cara berpikir kita dan mentalitas kita berubah. Waktu cara berpikir kita berubah, mentalitas kita berubah, hidup kita akan berubah. Yang terakhir, yang kelima, kita baca ayat yang ke-6. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik,
Suatu negeri dengan sungai, mata air, danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delima. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya yang kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Perhatikan kata-kata suatu negeri engkau akan masuk ke suatu negeri yang penuh dengan ini, penuh dengan itu. Ya, engkau tidak akan kekurangan, engkau akan makan dan engkau akan kenyang. Lalu di kalimat terakhir ini dikatakan, karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Jadi dengan kata lain, Tuhan tidak ingin Anda menetap di padang gurun, itu adalah fase sementara. Tuhan akan membawamu ke tanah perjanjian. Lalu ngapain kok Tuhan bawa ke padang gurun? Kenapa nggak langsung? Ternyata itu adalah masa persiapan. Ternyata maksud Tuhan yang kelima adalah mempersiapkan kita untuk menerima janji Tuhan. Makanya polanya selalu sama. Saudara, di mana-mana sama. Orang Israel sebelum masuk ke tanah perjanjian, masuk ke padang gurun. Daud setelah diurapi jadi raja, dia masuk ke padang gurun. Yaitu padang gurun pelarian, dia dikejar-kejar oleh Saul. Tuhan Yesus setelah dia dibaptis, sebelum dia masuk dalam pelayanan mujizatnya, saudara. Setelah dibaptis, dia dibawa oleh Roh, kata firman. Dibawa oleh Roh masuk ke padang gurun. Di situ dia diuji, di situ dia dicobai oleh setan. Ternyata polanya Tuhan itu selalu sama. Tuhan itu sebelum berkat, Tuhan itu akan kerjakan yang namanya karakter. Sebelum promosi, Tuhan itu akan kerjakan kedewasaan. Sebelum terobosan yang Tuhan kerjakan itu hati. Kenapa? Karena kalau Tuhan tidak kerjakan karakter, kedewasaan, dan hati, maka berkat promosi terobosan itu akan menghancurkan hidup kita. Makanya yang lebih berbahaya itu bukan kekurangan. Yang lebih berbahaya adalah kelimpahan tanpa kapasitas. Kelimpahan tanpa berkat. Itu lebih berbahaya. Karena apa? Karena kalau hati kita gak siap, kalau karakter kita gak siap, kalau kedewasaan kita itu tidak siap, maka berkat itu akan membuat kita jauh dari Tuhan. Promosi itu akan membuat kita tinggi hati dan melupakan Tuhan. Makanya orang itu gak jatuh waktu kekurangan, tapi orang itu lebih banyak jatuh karena kelimpahan. Orang itu gak jatuh pada waktu dia itu hidupnya biasa-biasa, tapi orang itu jatuh waktu dia itu diangkat. Kenapa saudara? Karena hal-hal seperti berkat, promosi, terobosan, itu bisa menghancurkan kita kalau kita gak siap. Kita jadi tinggi hati, kita jadi sombong, kita jadi melupakan Tuhan, kita jadi tamak. Itu semua terjadi karena berkat promosi yang tidak disertai dengan kapasitas. Makanya berulang-ulang, tadi ayatnya tadi apa? Coba diulang-ulang, kamu akan masuk ke suatu negeri yang penuh dengan gandum, jelai, anggur, pohon ara, suatu negeri yang dengan di mana engkau tidak akan berhemat, engkau akan makan roti, tidak perlu berhemat, kau tidak akan kekurangan apapun. Nah, itu semua bisa jadi kutuk kalau kita nggak siap. Sesuatu yang baik bisa jadi sesuatu yang buruk karena kita nggak siap. Itulah sebabnya masa padang gurun itu adalah fase di mana Tuhan itu mempersiapkan kita untuk berkat yang Tuhan sudah sediakan, untuk janji yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Amin. Jadi kalau Anda melewati masa padang gurun, itu justru membuat kita itu dipersiapkan untuk menerima janjinya. Bukan Tuhan itu mengubah rencananya, mengubah atau pelin-pelan.
Enggak, Tuhan itu kalau sudah berjanji, Dia akan memberikannya. Tapi sebelum Anda terima, Dia mempersiapkan Anda terlebih dahulu. Ada 3 hal saya rangkum bagaimana sikap kita supaya kita itu lulus di padang gurun. Saudara, yang pertama, jangan bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut itu tanda bahwa Anda tidak percaya. Bersungut-sungut itu justru akan memperlambat proses Tuhan dalam kehidupan saudara. Makanya ketika mereka orang Israel bersungut-sungut, mereka malah lebih lama berputar-putar di padang gurun, 40 tahun. Bersungut-sungut itu tanda bahwa Anda itu enggak setuju dan tidak mempercayai Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, jangan bersungut-sungut. Yang kedua, saudara, pastikan Anda percaya, Anda taat meskipun Anda tidak mengerti atau belum mengertinya. Saudara, banyak hal dalam hidup kita itu, saudara, itu kita nggak bisa paham. Ada banyak kejadian mungkin kita nggak bisa mengerti. Itulah kehidupan Bapak Ibu. Nah, kalau Anda tunggu mengerti baru Anda percaya, itu hanyalah menunjukkan Bapak Ibu bahwa Anda sebetulnya tidak percaya. Karena ketika Anda percaya kepada pribadi Tuhan, walaupun Anda tidak mengerti situasinya, segala sesuatu belum jelas, tapi Anda memilih percaya karena pribadi Tuhan yang berbicara, itulah iman, saudara. Dan yang ketiga, saudara, bagaimana caranya Anda lulus? Anda perlu percaya bahwa Tuhan itu bekerja di dalam keheningan. Di padang gurun itu seolah-olah seperti Tuhan itu diam. Tuhan itu hening. Seolah-olah Tuhan itu gak bekerja. Seolah-olah doa kita gak didengar. Seperti Tuhan itu gak ada. Justru di waktu-waktu itu, Tuhan itu bekerja di level kedalaman. Tuhan itu bekerja di dalam kita. Di balik layar Tuhan itu bekerja. Saudara, jadi padang gurun itu bukan menghukum Anda, bukan untuk menghancurkan Anda, bukan untuk menunda masa depan Anda, bukan untuk menunda kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan Anda. Tapi padang gurun itulah, saudara, Dia sedang bekerja di balik layar, mempersiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan diri kita untuk pada waktunya Anda menerima apa yang Tuhan janjikan. Jadi, kalau Anda sedang ada di masa-masa kesesakan, kesulitan, Anda seperti semua itu sesak, menghimpit, belum ada jawaban doa, janji Tuhan, terobosan yang Anda harapkan seperti yang belum terjadi, hubungan sepertinya sulit. Kalau Anda masuk dalam fase-fase ini, itu bukan Tuhan mengubah rencananya, tapi padang gurun adalah bagian dari rencana Allah untuk mengerjakan sesuatu di dalam diri Anda.